Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu pemirsa dari program Sahabat Orang Sakit atau SOS yang dulunya awalnya berdiri di Singapura oleh Pak Stefanus, tapi berkembang sekarang juga ke berbagai kota di dunia termasuk di Indonesia dan termasuk juga di Semarang. Karena itu hari ini saya pertama mau mengundang terlebih dahulu Ibu Foni dari Semarang. Selamat berjumpa Ibu Foni. Selamat malam Pak Jarod, shalom. Iya, Bu Foni sudah lama melayani di SOS, mencari narasumber dan tidak mau tampil. Hari ini dipaksa, Ibu harus ikut. Ibu boleh cerita sedikit mengenai narasumber kita hari ini. Itu sebagai prolognya, Ibu mengenal berapa lama? Iya, Pak Tan yang ini adalah dulu mantan bos saya ya Pak ya. Wow, Waktu tahun ya tahun 2001. Wah, Ya, sudah 2001 sampai 21 2000 tahun mengenal. Udah ya. ya 2001 sampai 2003 Pak. Itu bos saya. Wah, keren. Ya. Sedikit saja. Kalau kita bicara dulu aja berarti 2001, 2003 apa yang Ibu kenang? Iya, beliau adalah saat jumpa itu memang beliau sudah di kondisinya seperti ini di kursi roda ya Pak ya, seperti itu. Sudah sakit. Tapi sudah sakit, tapi satu hal yang saya lihat beliau itu semangatnya luar biasa Pak, karena meskipun dengan kondisi tubuh seperti ini, beliau bisa pergi dari satu kota ke kota lain seperti itu. Wow. Ya. Oke, segera kita hadirkan Pak Tan dulu deh kalau begitu deh. 2001-2003 sudah di kursi roda, tapi tetap pergi dari satu kota ke kota yang lain. Wow. Sekarang kita sapa dulu Pak Tan. Selamat malam Pak Tan. Halo Pak Jarod. Ya, Pak Tan dan Bu Foni sama-sama tinggal di Semarang. Iya betul. Oke, nah. Tapi enggak Pak, saya ketemu Bu Foni lagi. Itu baru-baru aja loh. Oke. Baru tahun berapa ya Fon ya? 8 tahun lalu Pak. Oke, 8 tahun lalu ketemu lagi. Ketemu lagi barusan loh. Itu di SOS. Oh, masuk lagi ketemu dalam pelayanan di SOS, Sahabat Orang Sakit. Oke. Ya, saya langsung pada Pak Tan dulu untuk sambil saya mau tunjukkan, tunggu sebentar Pak Tan ya. Saya ini biar lebih gampang dilihat juga oleh pemirsa, saya mau tanya sama Pak Tan sekalian deh. Ini Pak, ini foto tahun berapa Pak? Itu 2006 ya. Kira-kira? Ya udah 2006. Jadi ini sudah sakit atau belum ini? Saya sakit tuh diketahui sakit. Udah beda dari awalnya sejak umur 12. Oke, berarti ini sudah sakit dong ya? Ya. Tapi ini di kursi roda atau belum? Udah. Tunggu. Ya. Oh, ini bawahnya kelihatan ya sedikit kursi roda ya? Iya. Oke. Pak. Ini kayak ini di luar negeri kan Pak ya? Itu dia ya. Boy, iya, ini kan fotonya bukan foto di Indonesia. Oke, nah saya ada foto lagi nih. Ini kayaknya Pak Tan waktu kecil banget nih, masih muda banget nih. Itu umur 12 Pak, waktu mulai sakit. Oh, berarti ini yang masih berdiri, tapi mulai rasa-rasa sakit. Oke, nah sekarang ya saya langsung pada kondisi yang terakhir. Ini Pak Tan berbaring, ya, dan kalau sehari-hari saya dengar di kursi roda. Oke. Saya Pak Tan boleh cerita. Jadi sejak kapan mulai kalau di kursi rodanya, Pak? Umur 25, Pak. Umur? 25. Umur 25. Sekarang usia? 52. 52. 27 tahun. Di kursi roda. Dan tadi Ibu Foni cerita kalau dulu nih bos saya. Oke. Maksud saya berarti selama ini Bapak di kursi roda tapi tetap bekerja. Iya.
Oke. Banyak orang di kursi roda putus asa, meratapi diri sendiri. Boleh diceritakan pekerjaan atau usaha Bapak apa, Pak? Saya distribusi, Pak. Distribusi. Iya. Oke. Di kota-kota. Dan tadi Bu Foni cerita harus ke kota satu, ke kota yang lain. Memang pekerjaannya juga menuntut hal itu ya, Pak ya? Iya, saya lebih katakan itu, Pak. Jadi itu passion saya itu. Saya menikmati kerjaan saya. Karena itu saya jadi passion. Jadi walaupun dengan kursi roda, ya kursi rodanya bawa naik pesawat, turun dipakai lagi. Iya. Dan saya punya asisten, Pak. Asisten boleh dikenalin. Pak Joko. Wih, halo Pak Joko, sudah berapa lama dengan Pak Tan? Saya bekerja dengan Pak Tan tahun 97, Pak. Tahun 97. Wis, ini lebih lama dari Bu Foni sebelumnya. 97, 13 tambah 22, 35 tahun. 25 ya. 25 tahun, 97 ya 25 tahun. Wow, mendampingi. Jadi Bapak udah keliling dunia dong. Iya. Oke, saya mau Pak Joko yang jawab dulu. Okay. Pak Joko, ini Pak Tan bos Bapak, ini sebenarnya usahanya apa aja, Pak? Ya. Distribusi itu. Terus pegawainya berapa orang? Sekarang ini, saat ini aja. 200 lebih, Pak. Waduh, dalam kondisi ini memimpin perusahaan dengan pegawai 200 lebih. Oke, saya sekarang kembali ke Pak Tan. Apa yang membuat Bapak begitu semangat menjalani hidup ini setelah 27 tahun tetap terus bekerja? Kerjaan dari saya itu passion sih, Pak. Memang kerja itu bahagia, Pak ya? Passion, ya. Passion Bapak nggak mau jadi penganggur, mengasihani diri sendiri. Maka tadi Bu, pilihan kita ya, Pak. Pilihan ya. Kita sudah bisa menerima, kita menikmati itu, bersyukur, jadi anugerah, Pak. Oke. Nah, atau kita meratapi, kita berbuat apapun, kita jangan memilih yang mana, Pak. Mau pilih meratapi nasib atau mau bangkit dan bekerja, berguna bagi orang lain, bahkan bisa punya pegawai sampai 200 orang lebih. Nah, mundur ke belakang. Jadi sejak umur 12 lalu 25 tahun terakhir di kursi roda, sebenarnya apa sih yang Bapak derita? Penyakit apa? Saya ada penyakit saraf. Waktu diagnosis awal, itu dokter berkata umur saya tinggal 3 bulan. Wow. Mama saya itu stres. Saya dibawa ke Cina berobat. Di foto yang tadi itu Pak umur 12. Ya, jadi ini kan umur 12 sudah mulai divonis sakit ya. Sebentar. Yang ini divonis sakit. Kalau akhirnya ini yang ceweknya adik saya, Pak. Oke, ini adiknya. Dia udah almarhum. Oh, malah adiknya udah almarhum, dipanggil Tuhan dulu, padahal sehat ya. Dia sakitnya sama seperti saya, Pak. Oh. Yang itu juga sama sakitnya. Oh, gitu. Nama penyakitnya penyakit masalah sesuatu. Jadi penyakit itu menurunkan fungsi saraf secara perlahan-lahan. Oh, oke. Jadi Dan itu menurut dokter tidak bisa sembuh. Tidak bisa sembuh. Dan kapan Bapak tahu bahwa itu nggak bisa sembuh itu kira-kira berapa tahun yang lalu atau berapa tahun setelah sakit? Saya tahun 99. Ya. Secara kebetulan ya Pak ya, ke Singapura ada dokter dari Amerika baru balik Singapura. Kami sudah temukan dengan dokter itu. Nah, dokter ini yang melakukan biopsi DNA anaknya untuk mengetahui penyakit saya.
Jadi dari COVID saya berapa? Kalau Hmm. ketahuan sama penyakitnya. Itu berarti tahun 99 Ya, udah ketahuan bahwa penyakitnya itu dan tidak bisa sembuh. Dan itu mungkin jadi titik terendah dalam hidup Bapak bahwa nggak ada punya harapan sembuh. eh, saya menerima sih Pak. Oke. Saya menerima. Apa yang membuat Bapak bisa menerima vonis itu bahwa orang kan sakit pengen sembuh, lalu ini harapan sembuhnya nggak ada? Tapi kalau menjalani atau tidak, ya, Pak. Oke. Kembali pada pilihannya, mau dijalani atau mau lari? Ya. Wow. Cuma yang lebih berat, tahun 2008 adik saya meninggal. Wah, itu. Adik saya itu meninggal. Terus 2 minggu kemudian, saya kan drop nih Pak, sedih banget. Saya sakit. Terus bawa ke Singapura. Nah, saya julukan. Oh, itu makanya lehernya itu lubang itu buat untuk Bapak bernafas. Iya, betul. Jadi setiap hari Bapak berapa lama dengan nafas bantuan oksigen ini? 24 jam, Pak. 24 jam. Iya, jadi saya nggak bisa lepas dari oksigen. Jadi istilahnya lepas sebentar kayak gini, mau tapping gini, lepas sebentar. Enggak lepas, Pak. Enggak, ini pasang terus tuh, di leher ini pasang terus ya. Pas. Oh, itu iya gini kelihatan tabung oksigennya warna putih, selangnya masuk ke leher Bapak. Lah, lalu gimana Bapak ke kantor, ke mobil, bawa terus tabungnya? Ya, cuma sejak COVID, saya nggak kantor lagi, Pak. Oh, oke. Itu ada COVID. Terus sejak COVID nggak kemana-mana ya? Iya, itu semuanya aman. Oh, jadi Bapak makanya. Oke, tunggu sebentar. Yo, jadi Bapak masih bisa mengendalikan usaha saat ini, apalagi pas Ramadan COVID ini dia nih di mejanya nih penuh dengan gadget ini. Ini Bapak kerja mengendalikan usaha dari sini nih ya. Ini saya pakai ini, Pak. Pakai ventilator, Pak. Dan tetap leher terpasang untuk Ventilator itu. ventilator. Jadi saya nggak bisa ngomong. Oh. Makanya kalau Bapak mau bicara, ventilatornya dilepas, tapi yang di leher ini tetap dipasang terus. Ya, cuma saya nggak kuat, Pak. Sehari paling lepas 5 jam. Oh. Biasanya saya ventilator. Jadi sehari paling lama lepas tuh 5 jam. Iya. Totalnya. Jadi lepas kayak gini, lepas 1 jam 2 jam, nanti pasang lagi. Iya. Wow. Waduh. Paling kuat 5 jam. Paling kuat 5 jam. Dan itu sudah menjalani bertahun-tahun. Iya. Wis, wah ini emang hal yang berbeda ya. Namanya mujizat itu kan bisa kesembuhan, bisa mujizat berobat nggak punya duit tapi Tuhan sediakan. Ini Bapak duit sih ada, sembuh sih tidak, tapi mujizatnya kekuatan menjalani hidup ini. Iya. Bahwa di tengah pergumulan bernafas aja susah, hari demi hari, tapi Bapak sudah hidup tahun demi tahun. Wah, ini saya mungkin kembali ke Bu Foni nih. Bu Foni, dari cerita hidup Pak Tan ini, kalau dari sisi Ibu Foni, ya selaku dulu pernah jadi anak buahnya, dan sekarang melayani di SOS, ketemu lagi, apa kesan Ibu mengenai hidup Pak Tan ini? Salut ya Pak ya. Salut, saya bangga sekali. Waktu bertemu kembali di SOS itu, saya melihat, wow, ternyata perjuangannya luar biasa. Tidak pernah menyerah, Pak. Semangatnya juga. Jadi, saat saya bekerja di perusahaannya itu juga saya sebenarnya berpikir paling berapa tahun seperti itu, Pak. Mungkin nggak akan memimpin lagi. Tapi ternyata setelah saya bertemu, setelah sekian lama, waduh, saya mendengar beliau tetap memimpin usaha itu. Dan memang beliau juga sering rapat, Pak. Wow. Rapat dengan petinggi-petinggi seperti itu. Jadi Pak Tangliang ini juga adalah sesosok orang yang terkenal di pemerintahan juga lumayan ya Pak ya. Seperti itu. Karena usahanya jadi, berhubungan dengan
pemerintah Telekomunikasi, Pak, di bidang telekomunikasi. di bidang Ya, telekomunikasi dengan 200 ya. pegawai juga bukan usaha yang kecil ya, bukan usaha yang saya aja ya saya bisa membayangkan sebelum saya bangkrut 2019 pegawai saya 250-an dan itu kan ada bukan cuma karena bukan satu usaha tapi kebayang seberapa besar itu usaha. Nah, kembali ke Pak Tan ya atau mungkin Pak Joko masih ada di sebelahnya, boleh Pak Joko? Ya Pak Joko sudah lama sekali soalnya 25 tahun mengiring Pak Tan dengan kondisinya seperti itu dan mungkin sebelum COVID dulu juga mengantar ke sana kemari melihat hidupnya tentu sopir atau asisten sekaligus rangkap sopir itu bisa lebih dekat daripada kalau saya punya anak umur 13 tahun udah ke Singapura. Tapi saya punya sopir kemana pergi ikut saya. Dan sopir saya ini juga saya hargai seperti keluarga gitu ya. Kalau saya pergi ke Bandung pelayanan itu nginep saya ajak satu kamar. Dan dia begini, saya nggak pernah punya bos ngajak nginep satu kamar ini cuma Pak Jarot aja. Gitu. Kamu bukan sopir saya, kamu keluarga saya sangat keluarga. Artinya dia jadi dekat, dia tahu betul siapa saya, gimana saya bangun, gimana saya tidur, ngorok apa tidak, sebelum tidur nonton film porno apa tidak, mati dia tahu betul siapa saya. Itu aja nggak sampai, tapi dia cukup lama juga sih, dia ikut saya hampir 22 tahun ya. Itu ya, Bapak ikut lebih dari itu gitu kan. Nah, saya malah justru pengen kesan Bapak nih tentang Pak Tan nih, boleh dari Pak Joko silakan. Apa yang Bapak bukan kesan, pelajaran hidup apa yang Bapak dapatkan dari Pak Tan? Mungkin dari Bu Foni sudah cerita tuh ya. Kemudian ya saya seperti itu. Padahal untuk semangatnya ya bisa jadi semangat saya juga. Mungkin saya lebih rapuh dibanding Pak Tan ini. Saya sakit lebih banyak mengeluh. Nah ini kadang saya seringkali saya juga contoh lah. Lihat yang seperti itu aja semangatnya masih luar biasa. Kenapa saya jadi rapuh gitu. Jadi penderitaan Pak Tan, kesusahan Pak Tan justru menjadi pendorong semangat dari Pak Joko juga ya. Iya. Saya ingat cerita nih, jadi pernah ada orang mengeluh gitu ya, kenapa dia enggak punya sepatu, dia merasa hidupnya susah gitu. Di tengah jalan dia ketemu orang enggak punya kaki. Dan orangnya itu antusias, semangat gitu. Sampai dia malu sama Tuhan. Saya enggak sesusah dia gitu, tapi saya mengeluh. Kadang-kadang kita nggak tahu ya, atau mungkin juga ya Pak Tan mungkin juga bergumul kenapa saya mengalami hal ini. Tapi ternyata sebenarnya hidup Pak Tan ini telah memberi semangat kepada orang-orang di sekelilingnya. Paling tidak bukan cuma Pak Joko nih, Pak Joko mewakili 200 pegawai. Mewakili 200 pegawai, mewakili lagi klien-klien yang berjumpa. Jadi saya nggak tahu sebenarnya yang dipengaruhi berapa, yang semangat karena melihat semangatnya Pak Joko. Nah, Pak Tan, boleh kembali ke Pak Tan sekarang dari intinya ya. Mungkin namanya semangat itu ya kadang naik turun. Namanya pergumulan ya kadang tidak mudah. Apalagi sebagai seorang pengusaha. Walaupun Pak Tan udah menjawab bahwa itu passion saya. Bahkan mungkin juga akan lebih sakit kalau malah nggak kerja gitu ya. Orang yang rajin itu kalau nganggur malah sakit. Bingung mau ngapain, stres. Kalau orang malas ya kerja sakit ya. Pulang kerja pegel semuanya. Itu orang malas itu kan. Kalau kerja sakit. Orang rajin itu kalau nganggur sakit. Tapi itu udah diceritakan. Ini passion saya, ini kekuatan passion. Tapi saya mau nanya lagi bukan soal passion ini. Mau passion kayak apapun juga, mau semangat, mau punya motivasi, tapi tetap aja pasti suatu saat ada yang namanya lelah atau capek. Nah, yang saya mau tanyakan sekarang dari sisi firman Tuhan, Pak. Apa yang menjadi ayat kekuatan Bapak sehingga kalau seandainya secara manusia itu capek, lelah, itu ayat kayak memberi kekuatan hidup? Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Sebentar, saya ada Alkitab digital, Alkitab Sabda ya, online saya akan tampilkan. Filipi 3:14. Oke, saya akan baca ya. Oke, saya baca. Filipi 4 ayat 13. Ya, Filipi 4:13 saya baca ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara dapat kutanggung.
saya tertarik untuk tadi saya sudah sempat lihat sekilas, saya tertarik untuk terjemahan yang sedikit berbeda dari ayat yang sama. Ini ayat terjemahan di bawahnya lagi. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi ini ayat versi AYT. Aku dapat melakukan segala sesuatu melalui Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Jadi kayak hal-hal yang bagi orang lain nggak bisa lakukan, atau orang lain berpikir mana bisa tuh Pak Tan begitu, mana bisa Jarod begitu. Saya bisa melakukan karena Tuhan. Sedikit berbeda kalimat bentuknya, tapi sebenarnya sama juga dengan tadi di versi yang terjemahan sehari-hari. Segala perkara dapat kutanggung. Kalau kutanggung ini seolah emang kayak sebuah masalah yang nggak kuat, tapi bisa ditanggung karena kekuatan yang dari Tuhan. Tapi ayat itu juga sebenarnya berarti bahwa bersama dengan Tuhan, kekuatan dari Tuhan membuat saya bisa melakukan segala sesuatu. Ini lebih ke proaktif, dari keadaan yang ada, lalu proaktif. Saya bisa melakukan segala hal karena kekuatan Tuhan. Yang terjemahan versi bahasa Indonesia sehari-hari tadi, segala perkara dapat kutanggung, seolah kayak mengalami sesuatu, enggak kuat, tapi kuat karena Tuhan. Tapi terjemahan versi yang satu, konotasinya lebih, aku tuh bisa segala sesuatu, aku bisa melakukan karena kekuatan dari Tuhan. Jadi sebenarnya dua arti ini sama-sama benarnya, karena hanya dari sisi versi penterjemahan, gitu ya. Nah, sekarang dari Pak Tan, kalau tadi kan saya tuh menjelaskan arti dari ayat itu. Tapi kalau Pak Tan punya pergumulan atau cerita mengenai ayat itu, boleh juga Pak Tan. Ini kan kita pasrah ya Pak ya. Kita pasrah, kita terima, kita bersyukur. Dan jalan aja. Bersyukur dengan apa yang ada, bersyukur karena yakin Tuhan menyertai, dan itu memberikan kekuatan ya. Oke. Wah. Nah, ya. Lalu saya kena COVID, Pak. Lalu saya kena COVID. Saya hanya bisa pasrah. Itu pas Juni-Juli Delta itu ya? Iya, Juni. Waduh, anak saya juga kena tuh. Pas itu Bapak kena juga? Saya hanya terfluk. Saya lihat teman saya meninggal. Siapa meninggal. Sampai akhirnya jadi bukan apa takut lah. Sampai sih anak meninggal semua. Wow, Bapak udah susah bernafas, nafas pakai respirator, kena COVID lagi. Ini saya baru dengar banyak. Ya saya sudah dapat beberapa data gitu ya, tapi Bapak kena COVID dan ini mujizat loh kalau Bapak ini komorbid banget kan. Dalam arti dalam kondisi yang diserang sama COVID kan paru-paru, sementara Bapak bermasalah dengan pernafasan. Wow, jadi ini dapat berkat baru apa lagi nih Bapak ini dilewatkan dari hal ini tuh apa yang dapat Bapak kan? Ya, luar biasa Pak. Saya harus dirawat 24 jam. Saya punya perawat 5 orang dari tim Sifon. 3 dari mereka kena COVID, Pak. Wow. Jadi tidak 2 orang yang merawat saya. Wow. Mereka ngomong tidak meninggalkan saya, Pak. Mereka tetap merawat saya dan bisa apapun. Wow. Luar biasa itu, Pak. Selain saya capek, mujizatnya merawat sekitar saya. Mereka tetap merawat saya, Pak. Mereka nggak takut. Padahal di pikiran, mereka pasti takut, Mbak. Tertular dari saya. Iya, betul. Tapi mereka tetap merawat saya dengan baik. Jadi saya nggak ada stres, Pak. Nggak ada stres. Waduh, orang-orang kena COVID, Bapak juga kena, dan peluang untuk misalnya kemungkinan bisa lewat sembuh itu kan makin kecil, dan Bapak tidak. Saya dirawat di rumah, Pak. Dirawat di rumah, nggak ke rumah sakit.
luar biasa cocok sama saya. Juga aku minta datang tiap hari, nggak takut. Jadi saat itu banyak meninggal Pak karena COVID. Wah, sehari-hari tanpa COVID aja sudah susah bernafas, sedang orang yang sehat kena COVID saja jadi susah bernafas, gimana dengan Bapak ya? Tapi ini benar mujizat yang perlindungan Tuhan dan diluputkan Tuhan. Karena saya ngelihat si anak saya itu pendaki gunung, dia diving, dia olahraga karate Muay Thai, dia badminton, dia panjat tebing, dia naik sepeda. Aduh, anak saya sehatnya luar biasa. Waktu kena COVID, Pak, anak saya sesak nafas, nafasnya tersengal-sengal, saturasi turun di bawah 90, akhirnya pingsan tergeletak di lantai sampai dipanggil Tuhan. Ternyata dia bisa sembuh, tapi melihat penderitaannya, orang yang begitu sehatnya terkena COVID, penderitaannya seperti itu. Nah, saya nggak bisa bayangin Bapak yang sudah tidak kena COVID aja bernafas susah, ventilator 24 jam, bisa lepas hanya 5 jam sehari, kena COVID. Wah, ini menurut saya kisah perlindungan Tuhan yang Bapak tidak disembuhkan dari penyakit yang Bapak alami bertahun-tahun ini, tapi lolos dari COVID, itu aja mujizat yang luar biasa menurut saya. Ada lagi Pak mujizatnya Pak. Waduh. Sebelum COVID, saya ada permasalahan. Nafasnya sendirinya bermasalah. Setelah kena COVID, penyakit malah hilang Pak. Wow. Kalian jangan COVID-nya hilang semua. Setelah COVID, saya lebih sehat. Jadi setelah COVID selesai, malah imun naik, bahkan ada penyakit yang hilang. Iya, hilang semua. Wah, ini mujizat regenerasi sel, mujizat pemulihan yang wow. Ya, memang menjalani hidup dengan respirator berpuluh-puluh tahun itu sendiri sudah menjadi sebuah mujizat. Tapi Bapak mendapatkan mujizat-mujizat tambahan. Oke, terakhir. Sebagai pesan terakhir, apa yang Bapak mau sampaikan kepada para pemirsa yang menyaksikan program ini? Bapak punya pesan apa buat kami semuanya? Ya, itu harus disyukuri ya Pak ya. Harus disyukuri pilihan kita, bersyukur dan terus semangat atau sudah situasi itu. Oke. Kita pilih sendiri mau kemana kita. Ya, hidup ini akhirnya pilihan ya. Keadaan kita nggak bisa atasi, keadaan kita nggak bisa robah, kita nggak bisa mengatur keadaan, tapi kita bisa mengatur diri kita sendiri, mau pilih bersyukur atau marah sama Tuhan, atau kecewa sama Tuhan, atau marah sama keadaan, atau menangisi nasibnya sendiri, atau memilih untuk bersyukur dan melanjutkan hidup. Kembali kepada Ibu Foni. Sebagai pesan terakhir juga, dalam arti setelah melihat dan mengenal cukup lama kesaksian hidup Pak Tan, Ibu Foni boleh sampaikan sesuatu buat kita juga. Ya, mungkin sama ya Pak ya. Saya sendiri sangat diberkati dengan kesaksian hidup dari Pak Tan Liang. Jadi itu juga memotivasi saya bahwa harus semakin bersyukur dengan keadaan saya seperti ini. Dan terus berkarya buat Tuhan. Oke, terima kasih Bu Foni. Saya akan kembali mengakhiri dengan membaca ayat yang memberi kekuatan kepada Pak Tan sebagai penutup kita. Bahwa Alkitab berkata dalam Filipi 4:13, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Kadang kita merasa bahwa hidup ini begitu beratnya, dan memang kadang-kadang memang berat ketika Tuhan izinkan terjadi. Berkali-kali saya sering bersaksi mengenai hidup saya yang juga Tuhan izinkan banyak masalah, tapi kadang begitu mendengar kisah SOS ini, saya merasa bahwa sebenarnya nggak seberapa nih yang saya alami gitu ya. Tapi ya bagi orang-orang lain juga yang saya alami cukup berat juga ketika harus merantau ke Jakarta dan tinggal di pinggir kuburan, menabung 12 tahun, lalu setelah terkumpul 12 tahun, habis terbakar ketika kita semuanya sedang di luar kota. Kita harus mengulangi lagi untuk menabung dan membeli rumah. Lalu ketika puncak kejayaan, bangkrut, bahkan sempat utang miliar-miliaran. Tapi puji Tuhan,
Tuhan pulihkan lagi. Tapi saya mengerti betul yang namanya pergumulan tidak mudah. Tapi pada saat itu tepat sekali ayat yang menjadi rema Pak Tan adalah bahwa segala perkara dapat kutanggung Dia yang memberi kekuatan. Tanpa kekuatan dari Tuhan, maka saya pun tidak sanggup dan Bapak Ibu juga tidak akan sanggup. Tapi kalau Pak Tan sanggup, kalau saya sanggup, Bu Foni juga sanggup, itu karena kekuatan dari Tuhan. Karena itu kita mesti mengandalkan Tuhan dengan melekat dengan Tuhan. Waktu saya bangkrut miliar-miliaran, saya tegar, saya masih antusias, saya masih semangat, bahkan saya khotbah masih dengan lucu. Karena hati saya nggak melekat dengan uang. Jadi waktu uang saya habis, saya bukan orang triliuner yang kalau hilang 100 miliar itu masih banyak saldonya. Ya waktu habis segitu, ya saldonya habis. Sampai jual ini, jual itu untuk menyelesaikan anak sekolah, jual mobil, istri jual emas, semuanya dijualin karena habis gitu ya. Saya tegar saja. Kenapa? Saya nggak cinta uang. Tapi jujur waktu anak saya sakit dan tergeletak di lantai, saya meratap di hadapan Tuhan. Tuhan, saya bilang, saya kehilangan harta benda, kekayaan, perusahaan bangkrut. Saya nggak cinta itu, saya cinta Tuhan. Saya cinta keluarga. Saya dikenal sebagai hamba Tuhan yang sangat cinta keluarga. Maka saya bilang sama Tuhan, waktu anak saya tergeletak sakit, saya bilang, Tuhan, aku tidak sekuat Ayub kehilangan anak-anaknya. Dan Tuhan memberi kekuatan. Saya tidak tahu Bapak Ibu punya kelemahan dalam hal menghadapi apa. Kadang malah sanggup menghadapi masalah keluarga, tapi nggak sanggup menghadapi masalah bisnis. Justru areal-areal yang kita tidak sanggup itu, maka Tuhan itu akan memberi kesanggupan. Itulah kenapa dikatakan segala perkara. Karena kadang-kadang kita kuat dalam perkara tertentu, tapi nggak kuat dalam perkara yang lain. Ada orang yang bahkan ditinggal kabur sama pasangannya, selingkuh sama orang lain, dia tegar gitu, tapi uangnya dibawa kabur. Dia sempoyongan karena dia cinta uangnya, dia nggak cinta pasangan gitu ya. Jadi orang kadang sempoyongan, nggak sanggup menghadapi perkara yang ini. Tapi ayat ini berkata segala perkara, artinya perkara-perkara, bidang-bidang yang kita itu tidak kuat menghadapi, maka saat itulah kuasanya akan nyata memberi kekuatan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur hari ini kami mendapat kesaksian dari hidup Pak Tan yang sudah berpuluh tahun menjalani kehidupan bernafas dengan bantuan respirator. Tapi penyertaan-Mu Tuhan, COVID pun Pak Tan sembuh. Dalam kondisi seperti itu pun dia mengelola perusahaannya dengan pegawai yang ratusan. Sebuah ketahanan hidup yang luar biasa. Bahkan ketika temannya ada yang dipanggil Tuhan, tentu ada kesedihan, ada kehilangan, Pak Tan tetap tegar menghadapi hidup ini, keadaan demi keadaan, bangkit terus untuk tetap bekerja. Bahkan kami mendengar juga Pak Tan melayani Tuhan, saksi dalam SOS dan dalam ibadah-ibadah yang lain. Terlibat di dalam pelayanan, bukan mengasihani diri sendiri, tapi melayani orang lain. Kami belajar dari hidupnya Tuhan, kami semuanya, biar kami boleh meneladani semangat hidup dari Pak Tan. Dan terlebih lagi kami berterima kasih karena firman-Mu lah yang memberi kami kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Amin. Ya, kembali ke Pak Tan dan Bu Foni. Terima kasih Pak Tan, terima kasih Bu Foni untuk hari ini telah menjadi berkat bagi semuanya. Tuhan memberkati. Sama-sama. Ya.